Orang-orang lebaran makan rendang, ini makan jengkol goreng asem dan tumis teri jengkol pelangi sama sayur asem. Dan ini jadi menu terlaris sampai ludes pas open house hari kedua. Dan karena lebaran hari pertama kemarin banyak yang kepedesan, jadi ini aku bikin versi nggak pedes sama sekali. Bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, seperempat cabai rawit, 10 cabai merah keriting, terasi bulat dan air asam jawa. Lanjut untuk tumis terinya, aku terinspirasi dari Mama Miu. Jadi aku bikin tumis teri jengkol pelangi. Aku pakai banyak bawang merah, bawang putih, 30 cabai rawit, 20 cabai rawit hijau, tomat kuning, tomat hijau dan tomat merah. Nah, biar makin afdol aku juga bikin sayur asem. Dan jujur untuk pertama kali bikin sayur asem ini enak banget, seger pol. Sampai ayah aku aja bingung, kok aku bisa masak ya? Nah, ini aku makan jengkol goreng asemnya dulu. Bah, ini dicari orang-orang saat lebaran, karena pas puasa nggak makan jengkol kan, jadi bener-bener langsung nafsu banget. Karena jengkol goreng asemnya seenak itu. Bumbunya agak mirip balado, tapi karena dia pakai terasi dan asam jawa, jadi ada asam yang seger banget. Nah, ini beda nih kayak jengkol goreng garam. Kalau goreng garam kan lebih ke gurih asin, kalau ini emang lebih ke medok, nyemek dan enak pol. Apalagi jengkol goreng asemnya super legit dan empuk banget. Dan lagi-lagi ya, jengkol aku nggak bau. Nah, aku rendem 2 hari 2 malam. Dan asli orang-orang yang datang ke rumah bener-bener langsung kalap lihat jengkol aku. Lanjut aku nambah pakai sayur asam dan tumis teri jengkol. Bah, ini sih nggak ada lawan karena senikmat itu. Tumis terinya yang gurih asin, terus karena rawitnya banyak, jadi ada sedikit pedas dari minyak-minyak cabai dan geletukin cabenya dan gongnya lagi di sayur asamnya. Jujur aku bangga banget. Ini pertama kali bikin. Wah, tapi ini enak pol sih. Seger, asamnya berasa, bumbunya berasa banget tapi nggak yang sampai greasy. Pokoknya klop banget deh dimakan pakai tumis teri jengkol. Asli dulu padahal aku sama sekali gak suka sayur asam, kayak bingung makannya, jadi cuma makan kuahnya doang kayak tumis teri. Tapi asli ini aku abisin semuanya karena semua rasanya seenak itu. Labunya empuk, meninjonya yang pahit tapi legit bikin lagi, dan kacang panjangnya juga enak. Ditambah ada jagung yang manis. Wah, ini sih balance yang enak pol. Nah, selesai makan aku mau ngemil pakai kue kering lebaran aku. Yang pertama Pandor Chocolate Cookies. Bah, ini favorit aku dari dulu dan selalu ada dari lebaran 2023 sampai sekarang. Terus sago cheese-nya. Bah, ini teman aku aja sampai terngiang-ngiang karena seenak itu. Yang mocha juga enak. Kalau pas angelnya menurut aku biasa aja sih. Nah, lanjut ini teman-teman aku pada datang dan ngajak dia. Lebaran pertama di kantor baru. Asli ini aku masak sampai 2 hari buat bikin oblok nila, soto betawi, semur daging betawi, ketupat sayur, sambal goreng ati, dan ayam serundeng. Dan total aku pakai 8 kilo cabai rawit buat masak semua menu lebaran. By the way, itu buat day 1 aja ya. Kalau lebaran hari kedua, menunya jengkol goreng asem, sayur asem, dan tumis teri jengkol. Nah, tradisi keluarga aku, pagi-pagi sebelum sholat id, itu harus makan buat nyicip. Kayak semacam syarat lah kalau kata almarhum mama, buat ngehargain 30 hari puasa. Nah, nanti abis sholat id, itu bakalan makan lagi sampai siang sore malam. Pokoknya makan terus deh sampai puas. Tapi tenang aja, nanti aku bakal minum Flim Tea kok seperti biasa. Nah, ini lanjut pulang sholat id, aku lanjut maaf-maafan dulu sama suami, terus lanjut maaf-maafan sama ayah. By the way, kenapa open house-nya di kantor? Karena ayahku tinggal sendirian, dan karena ayah yang tertua, jadi kan gak enak kalau gak nyuguhin apa-apa. Cuma kalau di rumah aku tuh kecil, sedangkan keluarga inti aja kalau datang serame ini. Nah, sekarang aku bagi-bagiin THR. Ini semuanya keponakan aku. Nah, ini bocil juga gak mau kalah nih, mau ikutan ngantri. Nah, kelar bagi-bagi THR, ini aku lanjut keliling ke rumah saudara suami. Lagi-lagi makan. Udah pulang dulu buat siapin kue-kue dan sembako buat dibagi ke keluarga aku. Nah, mumpung lagi istirahat pulang, aku lanjut makan lagi. Karena udah kebayang-bayang makan nasi pakai oblok nila yang cabenya 5 kilo dan semur daging betawi yang pedes juga. Tapi aku masih tambahin sambal, walaupun nih saudaraku yang makan ada kepedesan. Asli emang yang lebaran hari pertama itu isinya makan dan keliling. Bahkan dulu waktu almarhum mama masih ada, aku tuh bisa keliling sampai jam 9 malam, tapi masih nggak kelar-kelar sampai seminggu. Ya gini nih orang Betawi, saudaranya di mana-mana. Dan dulu tuh kalau keliling biasanya bawa kue dodol Cina atau kue keranjang, uli dan kue teng-teng. Cuma sekarang karena nyarinya susah, aku kelilingnya bawa kue kaleng dan sembako. Nah, kalau lebaran di rumah Betawi pasti ada rengginang, opak, kembang goyang, hiji ketapang, dan akar kelapa. Yang kalau nyemilinnya sampai lupa, tahu-tahu udah habis aja. Nah, ini udah malam, udah lepek juga. Untuk menutup hari, aku mau minum Flim Tea dulu. Tadi kan makan super banyak, pedas, berminyak, dan berlemak, jadi wajib dong minum Flim Tea. Kan dia high quality fiber, biar ngebantu nyehatin pencernaan, dan timbanganku juga aman deh. Biar pakai baju lebaran 4 hari, tetap cakep ya guys. Oke deh, lanjut besok ya. Selamat lebaran semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Mau ngasih makan tamu apa diri sendiri? Rawit semua. Negara pakai 8 kilo cabai rawit buat bikin makanan lebaran. Sampai pada shock, itu rawit semua. Emang tamunya bisa makan? Tenang guys, tenang. Yang pedes cuma sumber daging dan oblok kok. Sisanya aku bikin gak pedes. Kayak ini aku bikin sambal goreng ati, cuma pakai 1/4 cabai rawit setan. Resepnya aku catetin ya. By the way, sebenarnya di Betawi itu gak ada ini, tapi karena nikah sama orang Minang, jadi harus belajar bikin santan-santan. Karena kalau lebaran di Betawi, santannya paling di ketupat sayur atau sayur godok. Dan biasanya almarhum mama kalau bikin sambal goreng ati,
Betawi cuma bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting dan cabai rawit setan. Gak pakai lengkuas, jahe atau santan. Makanya jujur agak culture shock. Cuma sambal goreng ati versi gini enak juga kok, nyemek gitu. Dan suami aku suka banget sama ini. Walaupun kata dia ini masih pedes, jadi makannya sampai ngap-ngapan. Padahal di mulut aku ini lebih ke pedes manis dan tetap enak kok. Nuang 1 botol sambal di Kuncen Persambelan Surabaya. Kalau kata orang, bukan pecinta sambal kalau nggak ke sambal Burudi. Jadi langsung aja aku datang, dan pas datang langsung dikasih 3 macam sambal. Sambal goreng, sambal bawang, dan sambal hijau. Nah ini aku mau cobain sambal gorengnya, dan jujur ini sedep banget loh. Ini tuh sama sekali nggak pedas, lebih ke gurih manis, aromatiknya berasa, apalagi minyak-minyak sambalnya. Bah ini best sih. Nah aku disaranin followers aku, kalau kesini wajib pesen nasi udangnya, dan bener aja udangnya enak banget, kulitnya crispy dan gurih banget. Terus tepungnya ada asin-asinnya gitu loh. Lanjut aku makan sambal bawangnya. Sambal bawang Burudi tuh yang paling terkenal dan jadi oleh-oleh wajib tiap ke Surabaya gak sih? Dan rasanya ada pedesnya dikit dan dominan bawang merahnya. Jadi kalau aku sih lebih suka yang sambal gorengnya. Makanya nih langsung aku tuang sebotol-botolnya. By the way sambalnya itu baru dikasihin kalau kita udah mesen ya. Jadi nggak yang ditaruh bebas di meja gitu. Jadi emang sambalnya utuh buat kita. By the way jujur aku shock banget karena lihat Burudi yang udah sebesar itu masih kerja. Padahal anak buahnya udah banyak. Sampai pas aku pulang, aku lihat Burudi kayak kecapean gitu. Jujur atas kerjanya aku jempolin sih. Gue lihat nggak tadi aku makan gak dikat selama itu. Mau makan pedes atau nggak pedes. Dan kalau dipaksa makan cepat, asli aku bisa muntah sih. Mending makan lama yang penting habis deh. By the way, warung Burudi itu top 2 makanan Surabaya yang harus dicoba sih. Semuanya sedap, gurih, asin dan bumbunya berasa. Dan kalau di Depot Burudi, semuanya lebih dominan bawang. Itu kenapa bumbu aromatiknya berasa banget dan itu yang bikin gurih walaupun gak pedes sama sekali. By the way, kata Omay dan Kak Freda, yang enak dan pedes di Surabaya itu di warung Pak Gofar. Cuma karena aku datangnya pas puasa dan katanya dia cuma buka pagi, jadi aku gak sempat kesana. Jujur penasaran banget karena kata Omay rela terbang ke Surabaya cuma buat makan warung Pak Gofar. By the way, ini aku pesan iga penyet juga. Dan di sini ada nggak suka ngelihat kulit bawang putih, kayak geli aja gitu bawaannya. Makanya ini aku singkirin semua. By the way, untuk sambal penyetnya ini lagi-lagi nggak pedes, jadi rasanya tuh kayak sambal goreng tadi tapi lebih dominan bawangnya. Kayak ini aja masih diaurin bawang putih goreng, jadi emang lebih ke gurih bawang gitu. Aku kesini pas lagi nggak puasa ya, jadi pas banget bisa kulineran di Surabaya. Nah ini aku cobain pisang goreng madunya, enak sih, nggak keras juga tapi nggak terlalu manis. Nah karena udah selesai makan, aku mau panas-panasan lagi di Surabaya, dan biar tetap wangi semerbak aku pakai Kira Karalas Embrace. Tapi jujur waktu aku ke Surabaya kemarin itu cuacanya enak banget, gak panas karena lagi sering hujan. Dan lihat deh Surabaya bersih banget. Kalau ada sampah ya paling daun jatuh doang. Jadi seneng banget gak bisa ke Surabaya lagi. Kalau orang-orang harus ada rendang pas lebaran, kalau di Betawi harus ada semur daging yang pedes lada. Dan bukan Cynthia Melsan kalau masak nggak pakai berkilo-kilo cabai. Jadi aku bikin semur daging Betawi pakai 1 kilo cabai rawit biar pedes. Resepnya udah aku catat ini ya. By the way, kalau di keluarga aku semur dagingnya itu pedes tapi lebih ke pedes lada dan pakai sedikit rawit setan. Cuma kalau aku harus pakai 1 kilo rawit biar semur dagingnya pedes. Sampai masih dituang lada bulat dan 1/4 cabai rawit setan biar pedesnya berasa. Kalau di keluarga aku anti banget sama semur yang manis, enak katanya. Dan masya Allah pas pertama coba ini enak banget. Bumbu semur dagingnya yang medok dan ada nyelekit pedas dari rawitnya. Karena tadi kan nambah 1/4 cabai lagi ya, jadi nggak perlu pakai tambahan sambal. Ditambah ada pedes lada yang juga berasa. Bah ini pedes lada, pedes rawit bener-bener meledak di mulut. Pesan aja ya saudaraku yang makan pada kepedesan, tapi semuanya bilang enak dan sumrah. Dan pada kaget ternyata aku bisa masak. Karena jujur semur daging Betawi ini dulu tuh cuma dimasak mama tiap lebaran karena mahal kan. Dan dulu kamu kalau ke rumah pasti selalu cariin semur daging ini karena emang enak banget. Dan alhamdulillah seneng banget mereka pada nyobain. Aku dibilang penerus mama karena masakannya enak. We listen, we don't judge. Paling seneng ngajakin orang gak bisa makan pedes makan bareng aku biar sambelnya buat aku semua. Dan seneng banget nikah sama orang yang gak bisa pedes, jadi cabai berkilo-kilo di rumah utuh buat aku doang. Walaupun PR-nya jadi harus masak 2 kali dan sambal dipisah biar semua bisa makan. Ya gimana ya, kalau kata Kak Elo sama Omay, level pedesku udah gila dan gak normal. Video ini aku bikin soto Betawi yang super kental dan creamy tapi tetap gurih banget dan gak manis. Untuk cara buatnya udah aku catetin ya. Jujur nih soto Betawinya enak banget, apalagi dimakannya pakai sambal yang full rawit dan diulek kasar. Satu cobek ini cuma aku habisin sendirian. By the way, masya Allah ini soto Betawinya enak banget. Suami aku juga suka banget. Pokoknya kalau dia seneng makanan enak pasti ngedeket cium-cium deh. Ini tuh kayak soto Betawi Haji Mama tapi lebih kental, creamy dan lebih gurih. Nah, kan aku pakai 2 bumbu ya. Bumbu soto Betawi yang aku bikin sendiri dicampur sama bumbu instan, jadi medok berasa. Ditambah aku pakai santan dan susu UHT 1 liter. Jadi gurih, creamy dan kental pol. Pokoknya enak banget. Dimakan pakai nasi putih dan sambal full rawit. Apalagi dagingnya aku presto dulu. Jadi super empuk. Kayak ditusuk pakai garpu aja bisa copot gitu. Apalagi dimakannya pakai emping dan bawang goreng. Bah ini sih nikmat banget ya. By the way, ini aku bikin soto Betawi buat lebaran. Dan karena aku mikirnya lebaran hari Jumat, jadi Kamis sore udah matang. Tapi mungkin karena aku pakai susu dan cuma ditaruh di chiller bukan freezer, jadi pas lebaran hari Sabtu soto Betawinya basi. Tapi nggak apa-apa karena udah tinggal
tinggal dikit. Soalnya dimakanin terus karena enak. 10 kilo. Pedes banget. Pedes banget. Juara 1 racunin orang makan pedes sampai mules-mules. Mules-mules 3 kali ada. Padahal cuma bikin kerang hijau, nggak sampai 20 cabe deh. Tapi ini enak banget, sampai dipuji suami berkali-kali. 10 cabe dong. Tapi ini enak banget. Aku suka banget. Tapi di mulut orang yang nggak bisa pedes sama sekali, cabe 10 aja berasa 10 kilo katanya. By the way, tadinya tuh aku mau bikin rajungan kuah kuning dan rajungan saus tiram yang pedes banget, tapi nggak musim. Ya udah aku bikin kerang hijau aja. Dan dulu almarhum mama juga sering banget bikin ini. Dan emang rasanya sedepol. Rasanya tuh kayak kuah kuning pada umumnya, tapi karena pakai bawang-bawangannya banyak dan rempahnya pas, jadi gurih, seger dan sedikit pedes. Kalau kata suami, kayak lagi makan tutut di pinggiran BKT, tapi versi lebih clean dan bumbunya medok banget. Apalagi aku ambil kerangnya langsung pas turun dari kapal, jadi bener-bener masih seger. Dan 1 kilo cuma 10.000 coba. By the way, kerang hijau ini emang request suami, jadi aku bikinnya nggak sampai pakai 20 cabai, tapi tetap ada pedesnya sedikit yang bikin enak dan nagihin banget. Apalagi dimakannya pakai nasi putih dan kuah kuning kerang yang gurih. Wah, ini sih nikmat banget ya. Dan nikmatnya kalau makan kerang diuyup kuahnya pakai cangkang kerang langsung. Asli ini kerang 1 kilo bener-bener abis gak sampai sehari. Dan yang ngabisin suami, sampai dia bilang akhirnya ngerasain enaknya makan pedes. Dari kamu, aku suka banget. Pedes banget. Aku ngerti akhirnya enaknya di mana. Pedes banget. Kalau cuma cabenya cuma 10. Aku tadi di kantor mules-mules 3 kali ada. Tapi ini enak banget. 10 kilo. Enggak ada. Enggak. Hah? 10 cabai dong. Makan apa nyiksa diri? Selalu atraksi kepedesan. Kalau belum pedes sampai nangis, belum puas. Sampai kalau ada yang nanya, apa makanan yang berhasil bikin aku kepedesan? Ya oblong nila buatan aku. Gimana enggak? Kalau sekali bikin pakai minimal 5 kilo rawit. Nah, kemarin aku lagi lebaran ke rumahnya Pia. Kuncen yang ngajarin aku bikin entok pedas Betawi dari bumbu oblong. Jadi dulu yang aku tahu kan cuma oblong nila. Tapi tiap lebaran ke rumahnya Pia, Pia kreasiin sendiri. Dari oblong nila digoreng lagi. Terus ditumis pakai cabai rawit, bawang merah, bawang putih yang udah diulek. Oblong nila aja udah pedes kan. Ini masih ditambah tumisan rawit lagi. Dan dulu tiap lebaran aku selalu nunggu datang ke sini buat makan entok pedas Betawi. Dan karena aku sesuka itu, almarhum mama sampai belajar dan nyatet sama Pia. Dan alhamdulillah bisa bikinin aku terus, walaupun harus nambah 2 kilo cabai rawit buat aku doang waktu itu. Sampai kata almarhum mama, cuma aku dan mama doang yang bisa makan karena pedes banget. Nah, kalau entok pedas Betawi rasanya tuh kayak bebek rica, tapi masih berasa rempah yang nyemek sedap dari bumbu oblong. Terus ada gurih asin dari tumisan cabai rawitnya. Dan karena almarhum mama udah nggak ada dan tahu udah nggak ada yang masakin lagi, aku sampai dibungkusin banyak banget. Bahkan Ipa sampai nunggu aku datang karena tahu aku suka banget sama ini dan udah dimasakin sampai dipisahin buat aku. Nah, kelar makan aku mau ngemil opak. Ya gini nih lebaran di Betawi, hampir nggak ada santan, makanannya pedes-pedes dan cemilannya bukan kue kering, melainkan opak, rengginang, akar kelapa, biji ketapang dan kue teng-teng. Tapi percaya itu nggak kalah enak. Orang waras mana tiap datang ke tukang bakso disodorin sambal sebotol. Ingat gak ini tukang bakso yang aku viralin gara-gara sepi banget, hampir gak ada pengunjung. Dan alhamdulillah sekarang udah ramai. Tapi tadi abangnya pas mau nyodorin sambal bingung karena kata aku gak usah, karena aku udah bawa sambal sendiri. Walaupun dia dari 1 botol udah habis aja nih sambal. Bawa sambal sendiri. Dan syok banget tiba-tiba ada lagi nih orang yang main ngambil sambal aku. Sampai aku jelasin itu sambal yang aku bawa. Tahu diri ya kan, suka ngabisin sambal. Tapi kalau lagi gak bawa, aku selalu bayar lebih kok. By the way, aku selalu bawa sambal ini kemana-mana. Sambalnya ini aku sampai rebutan sama orang lain, padahal itu sambal aku sendiri karena 1 botolnya pakai 3 kilo rawit setan, jadi lumayan pedes dan nyegrek buat makan bakso. By the way, untuk baksonya ini tuh tipe bakso Solo yang kuahnya ngaldu tapi nggak pekat, jadi nggak belenek dan manis gitu loh. Untuk 23.000 dapat isian bakso yang gede-gede, porsinya juga banyak banget, jadi worth it sih. Sampai Mas mau nasi dong 1. minta nambah nasi biar makannya makin mantap. Jujur sebenarnya aku pengen pakai ketupat karena makan bakso pakai ketupat tuh enak banget guys. Cuma karena kelupaan bawa, ya udah pakai nasi aja yang ada. Asli ini tuh ngingetin zaman kecil nggak sih? Apa? Ini sambal lagi. By the way, lagi-lagi ada aja yang minta sambal. Ini sambalnya emang cocok banget sih dimakan pakai bakso karena rasanya kayak sambal full rawit, tapi dia ada gurih dan dominan asam karena ada cukanya. Makanya kalau makan bakso dan pakai sambal ini udah nggak usah tambah cuka, jeruk nipis atau kecap lagi. Karena gini aja udah enak banget. Dan karena ada cukanya, kalau pakai kebanyakan nanti jadi keasaman. By the way, aku seneng banget deh. Tempat bakso yang tadinya bener-bener sepi dan kosong, alhamdulillah mulai rame. Sampai beberapa kali orang yang kerja di sini ngabarin ke aku kalau tempatnya udah rame. By the way, lihat deh sambalnya sampai meleleh karena dipakein terus. Ini lanjut, aku pengen ngabisin tetelan pakai sambal 72 balado lagi. Asli ini tuh emang cocok banget dimakan pakai kuah-kuahan gini loh. Dan karena aku taruh di meja, sambal aku ketinggalan. Sambil-sambil ya, sambalnya ketinggalan. Untung banget masih ada, ya dipakai buat sambal di sini.